Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membuat konten cerita horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini masih kelanjutan dari yang kemarin yang berjudul Lawon Abang, yang tentu saja kisah ini masih ditulis oleh Finlandita. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Mbah Karso menangis terkuku belung. Suara isak tangis yang terdengar bersaut-sautan hingga beberapa saat kemudian Mbah Karso kembali buka suara. "Siapa, Nduk? Katakan, siapa orangnya? Siapa iblis yang berwujud manusia yang sudah tega melecehkanmu, Nduk?" "Boleh aku lanjutkan ceritaku, Mbah?" tanya perempuan itu. Sakit, dendam, amarah, dan putus asa tergambar jelas di matanya. Mbah Karso pun mengangguk seolah mempersilahkan. Pria renta itu kemudian menghela nafas dan menyiapkan hati untuk kembali digerogoti oleh rasa sakit. "Aku wis bilang sama mereka, Mbah lagi tidak ada di rumah. Tapi mereka bilang mereka sengaja datang saat sampeyan tidak ada. Aku ketakutan, Mbah. Aku merasa terancam. Aku kemudian melarikan diri lewat pintu belakang, berlari ke arah tebing dengan harapan bisa ketemu Mbah di jalan. Tapi kenapa, Nduk? Kaki telanjangku tertusuk pecahan beling, Mbah. Sakit sekali. Aku ndak kuat buat sekedar berlari. Mereka kembali menemukan aku, Mbah. Mereka merudah paksa aku sampai tak sengaja sumpahku terucap. Kusumpahi mereka mati, dan salah satunya benar-benar mati terpatuk ular." Seulah senyum kecil terbingkai di bibirnya yang pucat. "Pramono, ternyata dia juga. Dia meregang nyawa bahkan saat tubuh kami masih menyatu, Mbah." Mbah Karso menoleh, matanya memerah, rahangnya mengetat. "Bajingan." Yang lainnya sibuk dengan Pramono yang sekarat, Mbah. Jadi saat itu aku gunakan kesempatan itu buat memunguti pakaianku yang berserak dan kabur secepatnya, Mbah. Mereka semakin marah dan malah mendorong aku dari atas tebing. Ndak peduli berapa kali pun aku memohon ampun sebelumnya. "Cepat, Nduk, bilang sama Simba siapa orang-orang itu. Siapa?" "Mbah akan tahu. Tidak lama lagi akan banyak kabar kematian, Mbah. Dan itu tentu dari mereka-mereka yang terlibat. Aku bukan lagi mawar yang pasrah. Aku adalah Melati, Mawar, dan Larapati. Hadirku bala dan petaka. Kesumat ini tidak akan padam sebelum mereka merasakan betapa sakitnya nyawa tercabut dari raga. Aku akan beri pembalasan yang jauh lebih dari apa yang aku rasakan, Mbah.
Karena getih diwales getih, nyawa diwales nyawa, desis Melati dengan terkepal kuat. Apapun itu, Mbah merestui Mundo. Kali ini Mbah rela bersekutu dengan iblis demi membalas manusia tak berhati itu. Mbah ndak peduli meski neraka menanti di penghujung waktu. Hidup ini sudah terlalu tak adil pada kita, Nduk. Iya, Mbah. Kami siap memulainya sekarang, desis Melati dengan suara serak berganda. Eyang, ada apa panjenengan panggil saya buat rawuh kemari? Apa ada hal penting? Soalnya Santo tadi kelihatan agak panik, tanya Pak Bagio, petinggi desa Ledukombo. Iya, kalau ndak penting aku ndak akan manggil kowe kesini sepagi ini, Bagio. Inje, jadi ada apa sebenarnya? Ada hal penting apa kira-kira ya? Nyai Larapati, ujar Eyang Putri dengan mata terpejam. Sinten Eyang? Kopengmu budek toh? Nyai Larapati, Bagio. Nggih, masalahnya kulo ndak kenal siapa itu Nyai Larapati. Larapati, Bagio, Larapati. Inggih Mbak, inggih. Maksud saya itu memangnya Nyai Larapati itu kenapa Eyang? Dia kembali, Bagio. Dia kembali. Hubungannya dengan saya apa nggih Eyang? Geblek. Kenapa pula warga memilihmu menggantikan mendiang bapakmu? Otakmu ini ndak bisa diajak ngebut mikir. Kowe ini petinggi desa, Bagio. Jelas ini ada hubungannya denganmu. Rungok kele, kembalinya wanita itu berarti tanda bahaya buat desa kita. Lantas kita harus bagaimana Eyang? Dan tindakan apa yang harus kita ambil? Saya kira setelah gadis itu mati, semua bakal kembali sentosa. Kata Eyang juga adanya paceklik berkepanjangan ini karena ulahnya juga kan? Siapa yang bilang begitu? Itu cuma pemikiranku saja. Pemikiranku. Kenapa kalian jadi ikut-ikutan, ha? Kalian juga yang merencanakan pembantaian itu kan? Kenapa bawa-bawa namaku? Lah soalnya jenengan iya aja waktu kita berunding soal rencana itu. Yang juga bilang mata mawar mirip dengan iblis yang dulu menghancurkan desa dengan bala. Ya gimana kita ndak terprovokasi? Iblis yang kumaksud adalah Nyai Larapati, Bagio. Dan dia kembali lagi. Ini benar-benar gawat, Bagio. Dan soal mawar, kalau ndak mencoba pemikiran lain, siapa yang akan tahu hasilnya? Lagi pula dia ndak sepenting itu untuk desa kita. Seru Eyang Putri tanpa punya rasa welas sedikit pun. Sapa iku? Wayu banget, hidungnya bangir, rambutnya panjang hitam. Jan, wayuku tersaingi. Seru Mbak Laili, perempuan berusia 27 tahun dengan rambut bergerombang penuh kutu, juga badan pantat seperti kue lepet. Namun dia mempunyai tingkat kepercayaan diri level dewa. Hah? Tersaingi? Alah mbak, karo aku wae sampean kalah, celetuk Indana sambil menahan tawa. Kata bojoku, di desa ini aku sing paling ayu. Ndak percaya? Tanya wae sama Kang Mas Udin, cerocos Mbak Laili. Pasang matanya kembali menatap ke arah perempuan asing yang sedang berjalan ke arah warung Po Asih. Cantik banget yo, celetuk Indana mengagumi kecantikan perempuan yang tak lain adalah Melati.
Melati bisa mendengar semua bisik-bisik yang ditunjukkan untuknya. Dia pun tersenyum miring. Lihat aja wajah cantikku malam nanti. Bisa ku jamin kalian pasti akan mimpi buruk. Dan semoga kalian jangan mati dulu menyusulku, gumamnya lirih nyaris tak terdengar. Merekakah yang suka menghinamu semasa hidupmu, Mawar? Tanya Nyai Larapati pada Mawar. Tentu saja dua sosok yang kini berada dalam tubuh dengan penampilan paripurna itu bisa mendengarnya. Iya Nyai, aku ingat betul bagaimana mereka menghina aku karena mata merahku. Sungguh bodoh, mereka membuatku memulai lebih awal karena mereka berani mengusikmu. Apa maksudnya itu Nyai? Bukan apa-apa, suatu saat kau akan tahu sendiri. Sekarang urus saja tubuh ini. Nduk, cantik-cantik kok suka ngelamun. Sampean mau beli apa? Tanya Mbok Asih sambil melambaikan tangan di depan wajah Melati. Melati tersentak, jadi dia jadi tampak gelagapan. Ah, ini Mbok, saya mau beli kelapa parut. Ada? Ada. Ngomong-ngomong, sampean orang mana ya? Mbok, kok gak pernah lihat sampean? Oh, saya dari keluarga Mbah Karso, Mbok. Saya datang dari jauh. Saya kesini setelah dengar cucunya meninggal dengan gak wajar. Oh alah, sanak keluarganya Mbah Karso toh. Wah, cantik banget yo. Ramah lagi, ndak kayak si Mawar itu. Celetuk Mbak Yanti yang entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu warung bersama gengnya. Mawar bukannya ndak ramah. Kalian-kalian aja yang ndak mau nganggepin dia. Dia tuh permisi saat lewat. Malah kalian gak nganggep. Yang ada malah kalian usir. Udah, ndak usah sok nyalain Mawar deh. Omel Mbok Asih. Melati hanya tersenyum tipis mendengar pembelaan untuk Mawar untuknya. Ini uangnya ya Mbok. Saya mau pulang dulu. Mari. Pamit Melati. Dia berjalan melewati segerombolan emak-emak yang berada di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Suara siulan terdengar kala Melati melewati segerombolan lelaki yang sedang nongkrong di sebuah saung pinggir sawah. Sengaja dia mengambil jalan memutar untuk kembali ke rumah Mbak Karso. Seseorang lelaki berpawakan tinggi mengikuti di belakangnya, membuat Melati mempercepat langkah. Namun laki-laki bibirnya yang ranum mengukir senyum menyeringai. Dek, mau kemana toh? Kenapa buru-buru sekali?